Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Sugeng dalu Bapak Lurah, Bapak Bini Sepuh Takmir Masjid As-Somad, ibu-ibu majelis taklim. Ibu nggih, majelis taklim ya, Bu. Kemudian Bapak, adik-adik, alhamdulillah udah dalu punika kula diantar kali suami. Hari ini saya dipantau oleh beliau. Alhamdulillah kula dalu punika saged silaturahim wonten Masjid As-Somad. Kemarin saya dijawel sama Kak Jemi gitu nggih, adikipun Ustaz Solihin. Ya, kalau sudah ada panggilan dakwah ya sebisa mungkin untuk dijalankan. Mohon izin Bobo menawi biasanipun bapak-bapak sakniki mbak-mbak. Ngaten nggih, alhamdulillahirabbil alamin, senantiasa kesehatan telah dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah, terbukti tadi sholatnya bisa khusyuk, bisa doa, bisa zikir ya Bu ya. Memunajatkan doa-doa yang dilangitkan, semoga Allah ijabah. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang tidak pernah kita lihat wajahnya, beliau yang tidak pernah kita lihat postur tubuhnya, yang bisa kita lihat hanya makam beliau menawi kula panjenengan sami sowan wonten Madinah. Beliau yang tidak pernah kita dengar suaranya, tapi kula panjenengan sami senantiasa merindukan beliau, nggih Bu? Nggih, nggih Pak nggih? Nggih. Hadis-hadis beliau, nasihat-nasihat beliau ataupun hadis-hadis yang beliau sampaikan melalui para sahabat yang dipelajari oleh para ilmu hadis, yang kula panjenengan sami senantiasa menghafal. Pun hafal pinten hadis Bu? Sik Mbak, hadis ya Mbak. Hadis itu adalah perkataan, perbuatan ataupun yang berhubungan dengan Rasulullah, begitu ya Bu ya. Rasulullah ngendika, Rasulullah mencontohkan lewat perbuatan, itu hadis. Gitu ya Bu ya. Contoh Ibu afsus salam bainakum. Itu Kanjeng Nabi kang ngendika, artosipun apa Mbak cantik? Itu ya Bu ya, Rasulullah yang senantiasa kita rindukan. Semoga nanti kita di yaumil akhir kita diizinkan oleh Allah untuk menatap wajah beliau, bertemu dengan beliau, diakui sebagai umat beliau, insyaallah. Amin ya Allah. Shalawat dulu ya Bu ya. Biasanya teman-teman kalau dari Nahdlatul Ulama, kalau pas Maulid Nabi beliau kencang gitu ya, sholawatannya tambah kencang gitu. Oke. Bapak Ibu menawi sholawatannya yang apa Bu? Sholawat badan, sholawat Jibril, sholawat Tibil Qulub. Sholawat apa Pak? Sholawat Jibril sampai selesai. Sampai selesai sakit Bu, sholawat Jibril. Kalau wonten sakit. Monggo Bu, kita bersolawat, kita menyampaikan kerinduan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah pun berkata bahwa Allah dan para malaikat pun bersolawat kepadanya, maka bersolawatlah. Paling enggak sedina minimal ping pinten Bu? Bu, solawat ke atas Nabi jenengan sudah rutin loh Bu. Sehari berapa kali Bu? 5 kali pas napa Bu? Pas napa Pak? Leres gitu, nggih. Itu adalah sholawat yang disunahkan, begitu nggih. Kemudian sholawat yang biasa kita dengar syair-syairnya itu adalah hasil karya para ulama sebagai bentuk rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad.
Sallallahu ala Muhammad. Ya Allah, malam ini kami bermunajat, kami berkumpul, kami bermuajah di Masjid As-Somad dalam rangka kami menyampaikan salam kerinduan kami kepada Rasulmu ya Rabb. Satu nama yang senantiasa kami sebut dalam tahiyat akhir kami, satu nama yang senantiasa memberikan contoh kepada kami melalui hadis-hadis beliau. Ya Allah, sampaikan salawat kami, kerinduan kami, cinta kami sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya Rabb. Izinkan kami untuk menatap wajah beliau di yaumil akhir nanti. Izinkan kami untuk bertemu beliau di Telaga Kausar nanti. Izinkan kami ya Rabb untuk mendapat syafaat beliau ketika kami meniti jembatan Sirat nanti ya Rabb. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ya Allah, semoga Allah ridho ya Bu ya. Semoga Allah ridho menyampaikan salam kita kepada Kanjeng Nabi. Saya perkenalkan rumiyin. Kulo Kak Dani. Niko suami kulo Pak Angadianto. Dan itu putra saya Mas Harun. Bapak Ibu, perkenalkan saya Kak Dani saking Meruncuk. Tadi sampun dipun ngendikan Pak Solikin bahwa saya adalah sebagai juru kisah. Saya dari komunitas Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia, di mana kami pengurusnya dari Sabang sampai Merauke ada di sana. Ada Kak Bimo, ada Kak Untat, dan lain sebagainya. Di Solo Raya juga ada PPMI, di Klaten, di Wonten. Kemudian ada komunitas Guru Ngaji Budaya atau GNB. Tepat Bu, GNB Bu. Ada yang tahu ya? Itu adalah komunitas kami. Kenapa Kak Dani memilih sebagai juru kisah? Yaitu Bu, itu yang bisa saya lakukan sebagai wujud cinta saya kepada Kanjeng Nabi. Saya belajar membaca dari hadis, dari Quran, dari sejarah. Kemudian saya sampaikan kisah-kisah tersebut kepada anak-anak. Jadi biasanya kalau niku berkisah di hadapan mereka-mereka ini Pak. Biasanya pun kalau niku berkisah di TPA atau di lembaga sekolah. Ini kali kedua saya berkisah di hadapan Bapak Ibu. Ngaten nggih, alhamdulillah sudah qadarullah. Gitu nggih, apapun yang terjadi kepada kita, apapun itu adalah sudah kehendaknya Allah dan jodoh saya untuk bisa silaturahim ke sini. Begitu ya Bu nggih? Salam kenal ya Bu ya. Nah, besok kapan-kapan Kak Dani ke TPA boleh nggak? Boleh ya? Boleh. Biasanya saya bawa partner Bapak. Ada boneka gitu guys, saya ajak main gitu. Masuk tadi saya membawa boneka, saya isin gitu guys. Insya Allah kapan-kapan jika berkenan, TPA berkenan, saya berkunjung ke sini lagi, saya berkisah untuk anak-anak. Begitu guys. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu saja perkenalan dari saya. Sehari-harinya jadi namun ibu rumah tangga, tapi banyak acara. Begitu guys. Baik, hari ini berkenaan dengan Maulid Nabi. Kemarin pagi hari Ahad, kulo naik gunung diantar suami ke Kemalang. Berkisah juga. Saya tanya, "Nak, Maulid Nabi itu apa?" Hari wafatnya Rasulullah. Gitu. Ada yang jawab seperti itu, tapi yang banyak juga yang menjawab hari lahirnya Rasulullah. Begitu. Nah, itulah Bapak Ibu, pentingnya kita menyampaikan kisah sejarah dari Quran dan hadis ataupun dari buku-buku sejarah para ulama yang kita sampaikan ke anak-anak usia segini-segini. Nggih, saya ini kan menawi kula ranglet. Bapak, ayahnya Rasulullah itu asmanipun sinten, Pak? Bobo Abdullah. Beliau berapa bersaudara? Kalau ayahnya Abdullah, saya nak, kita tanya bapakmu saya. Kita tanya bapak, loh Bu, ngakune umat Muhammad, tapi masa nggak tahu dengan
sejarah kehidupan beliau kan lucu, ya nggak lucu sih, kan orang afdol gitu ya, kan orang mantep gitu. Semakin mantep lagi ketika kita mencintai Rasulullah. Setiap sholat kita mengaturkan sholawat kepada Rasulullah. Yuk Bu, yuk Pak, kita buka lagi sejarah kehidupan beliau. Kalau tanggal Bapak sudah baca buku Sirah Nabawiyah maksud saya. Rampai khatam ya ora apa-apa. Saya wis tahu. Ketika saya tanya, Pak, bapaknya Abdullah asmanipun sinten? Berarti baik Kanjeng Nabi nggih. Baik Kanjeng Nabi asmanipun? Pak, door prize-nya mana, Pak? Oke, Pak, ada door prize. Nah, ya. Biasanya saya suka kayak gitu, Bu. Bapak Ibu ngapunten. Saya itu kalau hadiah berpisah di depan anak-anak nggak bisa duduk diam kayak gini, Pak. Saya harus berlari ke sana kemari, begitu, Ge. Tapi maksud saya harus berlari ke sana kemari di hadapan bapak-bapak. Boten asal gitu, Ge. Jadi saya tak mengontrol diri saya untuk duduk aten di sini. Asmanipun bae Rasulullah sinten, Mbak? Hah? Abdul Muthalib. Sinten, Bu? Nggih, Abdul Muthalib. Jadi, Pak, Mbah Abdul Muthalib niku gadah putra sedoso. Gitu nggih. Anaknya 10. Nah, Abdullah ini anak yang terakhir. Ada kisah, Bu. Ada kisah dalam Sirah Nabawiyah itu dituliskan bahwasanya Abdul Muthalib itu bernazar. Jadi kan Rasulullah itu dari nasab yang mulia. Beliau dicaci maki, dihina, diperangi karena dakwah beliau. Tapi beliau tidak pernah sekalipun dicaci dengan nasab beliau. Karena orang se-Arab itu wes paham kalau Muhammad itu nasabnya mulia, begitu ya. Jadi Abdul Muthalib itu kan dari nasab Bani Israel. Kalau Quraisy, nah Quraisy itu kan kita gambarkan wong Jawa gitu, nggih. Di Arab itu ada yang namanya, kalau Rasulullah itu kan dari suku Quraisy, nggih Bapak Ibu, nggih. Kita harus paham itu. Beliau dari Quraisy, dari Mekah. Kalau kita gambarkan saka Jawa bela gitu ya, dari wong Jawa gitu. Nah, di Quraisy itu ada yang namanya Bani, keturunan gitu loh, Bu. Bani Hashim, Abdul Manaf, dan bani-bani yang lainnya. Yang gone dhewe terai Mbah Slamet, terai Mbah Mento, terai Mbah Paijo gitu. Lah, Kanjeng Nabi ini beliau dari terai gitu ya, dari nasabnya Bani Hashim. Begitu, oke. Nah, dari Bani Hashim ini terkenal kemuliaannya. Allah tidak pernah mengatakan Muhammad dari orang yang kaya raya, dari keluarga yang kaya raya, tapi Allah senantiasa mengatakan bahwasanya Muhammad adalah dari nasab yang mulia. Begitu. Nah, Bapak Ibu, suatu hari Abdul Muthalib itu bernazar, sesok yen aku duwe anak 10, gitu ya, Bu ya. Salah siji arep tak korbanke, arep tak sembelih. Itu ada dalam buku Sirah Nabawiyah awal. Ya, karena kalau kita buka buku Sirah Nabawiyah, yang pertama nanti keadaan bangsa Arab dulu, baru nasab-nasab begitu. Suatu hari Mbak Abdul Muthalib tadi nazar kayak gitu. Alhamdulillah, qadarullahnya Allah mentakdirkan beliau punya anak 10. Gitu ya, wes pas anaknya 10. Dan yang terakhir itu Abdul Muthalib. Nah, wes anaknya wes gede, beliau menyampaikan nazarnya. Panjang cerita gitu ya, singkat ceritanya tadi beliau bernazar, gue anak gue 10, artak beliau siji. Nah, sampailah itu, bagaimana caranya? Diundi, Bu. Jadi dari 10 nama anaknya Abdul Muthalib tadi itu ditulis, ya wallahu alam dulu tulisannya pakai apa begitu, kan? Itu ditulis kemudian diundi gitu ya. Ya saya ini dikopiok gitu. Setiap kali keluar, nanti yang keluar itu akan disembelih.
begitu ya. Tapi sama tokoh-tokoh di sana, Abdul Muthalib itu dinasihati ojo dibeleh, diganti wae karo unta gitu. Ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 100 gitu ya. Setiap kali diundi, saya metu jenenge Abdullah. Weh Abdullah dibelehi gitu ya. Wes diganti, setiap kali keluar nama Abdullah maka diganti dengan unta 10 mungkin ya, saya agak lupa. Wes berarti 10 unta disiapin, dibeleh. Diundi meneh. Lah kok saya metu jebul Abdullah meneh. Unta meneh disiapkan sampai berkali-kali sampai keluarlah nama unta. Jadi yang diundi itu adalah namanya Abdullah karena jenenge unta, Bapak. Ya, jadi yang diundi itu akhirnya qadarullah yang keluar akhirnya unta begitu. Kemudian apa yang tadi diapain? Disembelih, tapi tidak boleh diapa-apain. Kan zaman dulu jahiliyah ya, Bu ya. Belum ada pemahaman agama begitu. Tapi tetap ada percaya dengan Tuhan gitu. Itu kisahnya ayahnya Rasulullah. Baik, sekarang saya tanya, Bapak, asmanipun ibu Kanjeng Nabi sinten? Aminah, nggih Bu. Bapak Abdullah, ibu Aminah, Mbak Abdul Muthalib. Begitu. Nah, Pak, saya tanya, karena Ibu mungkin ada yang tahu juga. Ketika menjelang kelahirannya Rasulullah, itu kenapa kita harus bangga dengan sejarahnya Kanjeng Nabi, Bu? Satu-satunya manusia yang sejarah hidupnya komplit, dari sebelum beliau lahir sampai beliau wafat, sampai setelah beliau wafat, runtut ditulis dalam sejarah. Tidak ada tokoh yang lain yang ditulis seperti itu. Bangga ya Bu dengan Rasulullah ya Bu ya. Semakin cinta kita dengan beliau. Ayat itu apa Pak? Al-Ahzab 21. Tak, mana sih dompetnya? Kan saya selalu mancingnya kayak gitu Bu. Ayo siapa yang hafal Al-Ahzab gitu ya. Nanti tak kasih door prize gitu. Oh saya juga nggak bawa door prize hari ini. Biasanya dari kantong ajaib saya keluar gitu ya, duit 5.000, 10.000 gitu buat anak-anak. Dalam surah Al-Ahzab 21 itu kan ada ayat yang Allah mengatakan bahwasanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana, bagi siapa? Yarjullaha wal yaumil akhir, yang mengharap rahmatnya Allah dan hari akhir. Wa dzakarallaha katsiran, dan yang banyak menyebut asma Allah. Baik, Ibu, kalau saya tanya, sebutkan 3 saja. Sih, saya punya kayaknya. Saya kalau nggak gini nggak afdol Pak. Tadi pagi saya dikasih rezeki sama suami. Ini tadi jujur jajan. Ibu, ini bukan apa-apa ya. Ini saya hanya untuk berbagi saja, maksudnya untuk menyemangati saja. Ibu ngertos boten, ketika Kanjeng Nabi itu mau lahir, itu ada beberapa kejadian yang dahsyat, yang luar biasa. Dari 1500 abad yang lalu sampai sekarang itu masih terjaga peristiwa itu. Ibu nggak tahu nggak atau Bapak satu saja peristiwa luar biasa yang mengiringi kelahirannya Rasulullah? Ya Bu, 2 orang lah, 20.000 sama 10.000, lumayan buat beli nasi jajan. Boleh anaknya dikasih tahu biar anaknya maju. Saya kayak suka seperti itu Mbak. Jadi ngapunten ya tadi, saya nggak bisa kalau disuruh ceramah adem ayem antem. Berapa Mbak? Hah? Oh, mriki Mbak. Ngapunten Mbak. Mriki Mbak, ngapunten Mbak. Nah, dikasih 10 apa 20? 10 ya Allah, kasihan amat. 20 ya? Makasih. Kiriyen. Mas makasih bae lho. Ngapunten ya Bapak, akhirnya saya harus mengeluarkan aksi saya. Mbak, salim sih Mbak. Masya Allah, baru. Amin ya Rob, diijabah kali Gusti Allah. Mbak,
nalika Kanjeng Nabi kalian jenengan tuwek sinten, Mbah? Oh, nggih. Nalika Kanjeng Nabi nika lahir, menika wonten beberapa keajaiban, Mbah. Wonten beberapa kejadian luar biasa. Waduh, lali apa boten kertas? Oh, boten kertas. Itulah kenapa kita harus belajar kisah, Bapak, ya. Boleh belajar fikih, boleh belajar hadis, ibadah, monggo. Tapi jangan lupa juga belajar kisah. Nah, itu pesan dari saya. Napa mau Mbak kejadian? Salah satu mawon, Mbak. Tadi betul loh padahal. Mau dibisiki. Mau diomongin tanggane, saya kira lali. Leres Mbak, nalika Kanjeng Nabi nika badhe lahir, 50 hari sebelumnya menika wonten raja namanya Raja Abraha. Iri, Mbah. Wong kok doneng Mekah, wong kok doneng haji ning Ka'bah. Wah, sesuk aku tak gawe gereja wae sing gede. Membuatlah Abraha itu gereja yang besar. Tapi nggak ada yang mau ke situ, Bu. Orang-orang tetap ibadah hajinya ke Ka'bah. Irilah Abraha. Kabur duitku. Itulah kenapa alasan Abraha menyerang Ka'bah. Leres, Mbak. Wonten tentara gajah. Kok Mbak Enda selama Jumat. Oh, nama Mbak? Peristiwa gajah. Gajahnya ajeng menghancurkan Nabi. Untuk Nabi. Nggih, sing arep dihancurke niku Ka'bah, Mbah. Lah riyen niku yang tentara gajah berhasil menghancurkan Ka'bah, saiki kula panjenengan sami ibadah hajinya kemana? Ke Al-Aqsa. Enggak ya, tapi qadarullah Allah yang Maha tahu segalanya. Leres, Mbah. Wonten pasukan gajah pengen menghancurkan Ka'bah. Masya Allah, pun nate sowan Mekah, Mbah. Nggih, kula sowan Mbah, salim ning barokah Mbah. Dumake nggih, Mbah nggih. Nggih, amin. Monggo Mbah, matur nuwun udah malih. Amin. Syafaqallah, sehat-sehat, Mbah. Matur nuwun sanget yuswa panjang. Mbah, ngersake yuswa panjang apa yuswa mboten panjang? Tambah mawon terus. Oh nggih, tambah mawon nggih sampai nanti. Oh, sacukupe. Asalkan ibadahnya lengkap nggih, Mbah nggih. Amin. Begitulah Bapak Ibu, umur panjang belum tentu menjamin kita bisa ibadah dengan baik. Nggih, matur nuwun. Betul. Ada kisah gajahnya itu dari Abraha tadi dijak untuk menghancurkan Ka'bah. Lah, Mbak, kok Ka'bahnya ora hancur? Kenapa? Setiap kali gajahnya mau dijak menghancurkan Ka'bah, gajahnya itu jerum. Dalam sejarah dikatakan seperti itu. Gajahnya itu dekem gitu ya. Ketika dibawa balik ke negerinya Abraham, tapi gajahnya lari gitu ya. Tapi ketika dijak menghadap Ka'bah, nggak mau. Gajahnya nggak mau. Hingga akhirnya Allah memutus burung ababil. Burung ababil keluar berapa kali Pak dalam sejarah? Boleh saya tik tak tik tak tik tak. Pernah dengar Mbak? Pak, burung ababil keluar pas peristiwa apa lagi selain itu pasukan gajah menyerang Ka'bah? Kita ramah deh Mbak. Kita harus minta deh. Sampai diabadikan dalam surah Al-Fil. Leres. Siapa hafal Bu? Yuk kita hafalkan Al-Fil ya Bu ya, biar kita dapat pahala tahfidz Quran. Masya Allah. Oke. Monggo Bu, kita hafalkan surah Al-Fil. Kita nanti simak apa yang peristiwa yang terjadi di dalam surah Al-Fil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف
azim. Masa didustakan? Ada loh dalam Al-Quran bahwasanya Allah hari itu sebelum Rasulullah lahir ada pasukan burung ababil, burung laut. Keluarnya kata guru saya, burung ababil itu metune ya mek pisan kuwi tok. Pas peristiwa gajah. Setelah itu burung ababilnya enggak muncul lagi, tidak dihadirkan oleh Allah. Burung ababilnya membawa apa, Bu? Kerikil, panas. Karena kerikilnya dari neraka. Gedenya sepiro, Bu? Kerikil ya cilik, Bu. Tapi dalam sejarah dituliskan di situ besarnya sebiji kacang. Jadi yang cilik ya. Ya kayak kerikil kuwi mau. Ya. Kasfim makul. Ketika kerikil itu dijatuhkan, apa yang terjadi dengan gajah? Mati. Terima mati, Pak. Bolong-bolong Pak badannya. Nggih, karena terkena kerikil panas. Telingane bolong, kepalanya bolong, badannya bolong-bolong. Prajuritnya Abraha yang 6.000 orang tadi itu juga seperti itu nasibnya. Tapi beberapa juga kembali ke negerinya. Setelah itu Abraha sakit juga. Itu kisah yang mendahului lahirnya Rasulullah. Pertanyaan berikutnya, sejuta noleh geledeng pira tak? Loro. Buat bapak ya, Dek. Kok kayak jaluan ya? Bapaknya ada yang di sini? Ada. Bapakku yang mana? Kasih pertanyaan Pak Nurah. Bapaknya yang bukan Nurah. Pak Solikin ya? Tak tanya Pak Solikin. Ustaz, sebutkan 3 peristiwa yang terjadi selain tadi ya gajah yang mengiringi lahirnya Rasulullah. Telu gampang ya. Yuk loro nano. Dua peristiwa pas Nabi Muhammad itu lahir. Pintu langit tertutup. Muncul cahaya dari mana? Oh, dari rumahnya Rasulullah. Lagi silent eleksi. Hancurnya istana Kisra. Itu ya, hancurnya istana Kisra. Jadi Bu, satu-satunya manusia ciptaannya Allah sing laire diiringi dengan keajaiban besar. Nggih namung Kanjeng Nabi. Masa kita gak cinta sama beliau, Bu? Masa kita gak rindu sama beliau, Bu? Belum nanti kalau jenengan tahu kisahnya beliau ketika beliau bertemu dengan musafir yang kelaparan. Belum nanti mendengar kisahnya Fatimah yang menyedekahkan kalungnya. Belum lagi nanti jenengan mendengarkan kisahnya Rasulullah yang mencintai anak yatim. Bu, ketika jenengan belajar kisah, terus kau tak jamin jenengan setiap kali disebut nama Nabi pasti nangis karena saking dahsyatnya sejarah hidup beliau. Dikasih enggak ya? Kasih enggak? Kagum jenengan? Kasih? Buat yang lain Bu, baik kesasar itu buatin kesal. Ya lah, kurang 10.000. Kata 1.000 ya. Oke, tak jelek kayak Mas Jabi itu. Gitu. Itu ya Bu ya. Ketika Rasulullah lahir, Bunda Aminah itu berkata, ngendiko dalam buku kitab Sirah Nabawiyah dituliskan, ketika aku melahirkan anakku, keluar cahaya yang menyinari negeri-negeri Syam. Syam itu arahnya nggih kulone Arab, nggih sebelah kulone Arab Saudi. Kalau dulu Syam, kalau sekarang jenengan cari di peta jenenge Syam, orang bakalan ketemu Bu. Syam itu mana saja? Palestina, Yaman, Yordan, Suriah. Ya nyerai ngono kuwi betul. Betul. Yang penting kita tahu sejarah dari Islam. Begitu Kak Iskono kuwi negara Iskono kuwi tonggo-tonggone. Betul. Jadi Allah itu memancarkan cahaya yang menyinari negeri-negeri Syam. Kemudian istana megah miliknya Raja
Raja Kisra yang ada di Iran, kalau sekarang Iran, itu juga tiba-tiba itu rubuh gitu, kayak kena gempa bumi gitu. Kemudian padamnya api yang selama beribu-ribu tahun, beratus-ratus tahun disembah oleh orang-orang Majusi. Bayangkan Bu, jenengan beratus-ratus tahun menyembah api, saya nggak pernah padam, tapi tiba-tiba ujuk-ujuk mablek padam. Ternyata di seberang sana sedang terjadi peristiwa lahirnya utusan Allah, penutup para nabi. Baik, itu sampai kisahnya Rasulullah mau lahir. Sekarang pertanyaan berikutnya. Kalau saya tanya, Bapak, ketika Nabi itu lahir ditemani ayah boten? Bapak yang orang. Nah, ketika Rasulullah lahir dari Bunda Aminah, dikancani bapaknya boten? Lah bapaknya kemana? Lah ngapa kok meninggal? Yo, pertanyaan berikutnya. Awas, saya nggak masuk kamera nggak apa-apa. Kenapa Bu? Kenapa Abdullah kok tidak ngancani anaknya lahir? Padahal anaknya itu sebagai nabi loh, sebagai orang besar loh, sebagai pemimpin umat Islam sak dunia loh. Pas lahir kok orang dikancani kemana? Meninggal. Lah ngapa kok beliau meninggal? Ya wis ajale to kakak. Ya wis usianya wis ngantek semono tok gitu ya. Tapi ada sejarahnya. Apa? Boleh saya bisa jawab, Bu. Kenapa Abdullah kok meninggal itu penyebabnya apa, Bu? Ini yang muda, sopo ngerti dek wis maca gitu. Solikin. Ojo teko usah solikin terus. Oh, enggak. Aku kasih tuh. Ya apa? Apa, Bu? Jadi tepat pilihan saya. Kenapa Abdullah meninggal? Selain karena ajal. Saya lupa. Saya sampai diundang ini meneh ya. Nanti sang anak jenengan genti. Pindah ke seberang berikutnya. Tahu nggak Bu? Sakit. Nah, sakit. Itulah Pak Lurah, ngapunten. Itulah spirit saya, itulah semangat saya. Kenapa saya rela meninggalkan lembaga demi berkisah, menyampaikan kisah dari satu tempat ke tempat lain. Karena ternyata kisah itu wajib, perlu, sangat urgent untuk disampaikan. Kenapa Bu? Lupa. Baiklah. Aku yang tengok bapak-bapak nggak mungkin. Karena Rasulullah lahir, beliau tidak ditemani oleh ayahnya. Karena ayahnya ketika Nabi Muhammad itu dalam kandungan usia leres mbah, goro-goro sakit 2 bulan dalam kandungan Aminah. Abdullah itu pergi berdagang. Jadi kan Abdullah itu berdagang, Mbah. Ketika istri nenekku hamil, beliau masih bekerja berdagang. Kemana pergi berdagangnya? Orang Quraisy kalau berdagang kemana? Apakah ke Indonesia? Ke Madinah? Ke Syam, leres begitu, Tapi pulang dari berdagang dari negeri Syam, Pak D. Abdullah itu mampir dulu ke rumah keluarga istrinya di Madinah, di Yasrib. Dulu kan Madinah namanya Yasrib ya. Nah itu juga harus tahu. Makanya kalau jangan ditanya, Lek, kan orang Islam, Yasrib ini kan ditolak. Saya boleh petanya saya, nggak bakalan ketemu. Yasrib itu Madinah, gitu kan. Qadarullah, Abdullah itu wafat di situ Mbah, leres karena sakit. Hingga Rasulullah SAW dilahirkan oleh Aminah, hanya ditemani oleh beliau dan pembantu yang ditinggalkan oleh ayahnya, namanya
tik tok ora ya. Padahal aku kata tahu baca kisah. Begitu. Bu, Pak, saya ketika tidak berkisah pun saya selalu senang membaca sirah. Pripun, Mbak? Hah? Oh, kowe kok pose Halimah udah tekan kono. Jenenge Ummu Aiman, Mbak. Nggih, Ummu Aiman. Aminah berkata sama pembantunya, tolong kasih tahu kakeknya begitu ya, Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib seneng gitu. Kemudian dibawalah ke Ka'bah, didoakan, ditahnik begitu. Kemudian ikan punya di 10.000 kok ditambahin. Ditambahin biru gitu ya. Kok ben semangat. Oh, ditambahin ini. Kok tak jawab oleh sing luwih angel loh. Mbah Abdul Muthalib itu, orang-orang Quraisy itu, orang-orang Arab itu punya satu tradisi. Setiap kali ada bayi lahir, itu harus diungsikan neng desa. Kalau Mekah itu kan kota ya Bu, kota besar, banyak orang di sana. Setiap kali ada bayi lahir, itu kudu diungsikan neng desa. Namanya disusukan. Jadi maksudnya ngeten, Bu. Neng desa itu kan banyak ya orang neng desa to maksudnya. Neng desa itu kan masih asri, masih yo adatnya Jawa, adatnya desa ya Bu ya. Ada mayem, tentrem, Kertorajo, Loginawi dan lain sebagainya. Bahasanya masih murni, belum ada lo gue gitu nggih. Bahasanya masih murni. Abdul Muthalib pun seperti itu. Anak ini harus disusukan, harus diungsikan ke desa biar dia tumbuh menjadi anak yang kuat, anak yang bahasa Arabnya itu bagus, anak yang punya adab sopan santunnya bagus. Tapi kepada siapa? Iki tak keke sapa? Ibu susune sapa? Masa aku mendadak golek? Qadarullahnya Allah mentakdirkan waktu itu ada serombongan ibu-ibu muda pas lagi wede bayi, susune isi oke, masa air susu ya Bu ya, maaf ya Pak, air susunya masih kebak. Mereka mau pergi ke kota mencari bayi yang mau disusukan. Jadi Bu, dulu itu sejarahnya orang Arab itu menyusoni anak wong liya itu sebagai mata pencaharian, paham Bu? Jadi ketika dia menyusui anak wong liya ning kota, kok dia itu bayar. Engkau anak ini dijak ning desa dididik sampai umur berapa begitu. Serombongan itu punya keledai, punya onta yang kurus karena mereka sedang dalam perjalanan itu musim paceklik. Susah golek pangan, susah golek minum. Tapi mereka berjuang biar sampai ke Mekah, nanti dapat bayi, disusui, etok gaji, pulang lagi ke desa. Begitu. Nah, itu juga dalam rombongan itu ada satu nama yang dalam sejarah Islam senantiasa bersandingan dengan nama Rasulullah SAW dan juga sahabat yang lain, karena beliau menyusui beberapa anak. Asmanipun sinten? Siapa nama ibu susunya Rasulullah? Masukin nama lu. Cepetan. Nang, kesempatan. Maka Ibu masuk kamera Bu, lumayan. Bojone sing andani mau. Oh, bukan. Ya wes, ngono qadarullah. Ibu, sini Bu biar masuk kamera. Saya tidak perlu tanya nama Bu, sesuatu aku yang lali. Gitu. Ibu, tradisi orang Arab itu menyusukan anaknya dengan badah bayi, disusukan ke ibu yang lain di desa sana. Tapi jangan kok kudu bayar. Okay. Nah, itu Abdul Muthalib itu mendapat satu ibu. Siapa Bu namanya? Kenapa namanya Halimah Sa'diyah? Jenenge aslinya Halimah, tapi dia dari Bani Sa'ad. Nah, gitu ya. Kalau Rasulullah dari Bani Hashim.
Makanya namanya Halimah Sya'diyah begitu. Kesel Bu? Kesel. Tiga itu nggak sama Bu. Oh buat aku sekolah lumayan begitu. Oke mama Bu, mantan mawon. Bahasa Arabnya matur nuwun apa Bu? Loh, kita kan juga harus belajar itu. Kalau jazakumullah khairan itu artinya terima kasih untuk banyak orang. Lah sing ngekei ning aku tok kok mosok jazakumullah. Apa Bu? Jazakillah. Kalau yang ngasih perempuan jazakillah. Mbak Yaki, Mama Ibu matur nggih. Semoga Allah memberi dengan yang lebih baik. Tekan nanti mau Halimah Sya'diyah. Wanita-wanita dari kampung tadi yang membawa bayinya dalam perjalanannya iso turu mergo paceklik, gak punya bekal yang cukup, ra duwe minum yang cukup, mau menuju Mekah wis rekoso banget. Sampai di Mekah mereka segera mencari bayi. Wes itu, ayo mulai nang kampung. Koncone wes itu mulai meneh. Hampir semua wanita-wanita yang dari kampung tadi sudah mendapatkan bayinya masing-masing, sudah mendapatkan bayaran dari ayah si bayi. Terima Pak. Maaf ya Pak yo. Tapi tidak dengan Halimah Bu. Kenapa? Karena setiap kali ditawari Abdul Muthalib, Bu, tolong iki putuku disusuni ya. Mboten Mbah. Niku kan bapake pun sedo. Niku kan pun yatim. Lah mengke sing bayari kula sinten? Enggak ada yang mau. Ditawari ke ibu-ibu yang lain, mboten. Itu bapake wis ra ono. Enggak ada yang mau membayari saya. Enggak mau. Hampir semua ibu ketika ditawari bayinya Muhammad kecil menolak. Tidak ada yang mau ngambil. Halimah Sya'diyah ketika mau pulang, beliau berkata sama suaminya, Pak, ketoke aku jiko bayine kayak mau deh, bayinya sing dicekel Abdul Muthalib. Tapi bahasanya mungkin tidak seperti itu. Saya membahasakan biar mudah dipahami aja ya Bu ya. Aku tak jiko bayine Abdul Muthalib tadi ya Pak yo. Disetujuilah sama suaminya. Halimah Sya'diyah mengambil bayinya Muhammad kecil, dibawa beliau pulang ke kampung. Tahu Bu, apa yang terjadi selama perjalanan pulang ke kampung ketika Halimah menggendong bayi Muhammad kecil? Lagi-lagi keajaiban ada di sana. Apa Bu? Tidak kena panas, leres, betul. Perjalanannya senantiasa eyuk. Onta dan keledainya tiba-tiba saja diberkahi Allah menjadi gemuk. Susunya ada, ontanya bisa diperes, suaminya Halimah bisa minum, keledainya bisa berjalan dengan lebih cepat. Kemudian kebaikan-kebaikan yang lainnya. Sampai teman-temannya tadi, Halimah, kok senante nih? Loh, keledaimu gak ini kan lemas, keledaimu gak ini kan rada doya. Kok saya ini bisa melakukannya cepat? Boyo dinteni koncone. Kira-kira bahasanya seperti itu. Halimah pun tidak tahu. Sampai suaminya bilang, ini keberkahan dari Allah atas bayi yang engkau bawa wahai Halimah. Masya Allah. Itu Bu, bayinya Kanjeng Nabi aja membawa keajaiban seperti itu. Belum lagi nanti ketika Rasulullah sudah sampai di rumahnya Halimah. Di rumah Halimah apa yang terjadi Bu? Lagi-lagi ada keajaiban. Apa Pak? Saya kuliah isi, kata aku gak pernah SD tahu dikandani. Kan di rumah Halimah itu, di kampungnya itu rumputnya do garing, airnya susah. Tapi semenjak ada bayi Muhammad kecil di kampung mereka, di rumahnya Halimah, Masya Allah, rumput mulai tumbuh. Kambing-kambing kalau zaman dulu kan orang pekerjaannya di sana ini ya Bu ya, menggembala kambing. Termasuk Rasulullah, Kanjeng Nabi itu dulu juga gaweannya ngaman mbek lho Bu, dan dibayar.
Ya. Itu jadi keberkahan ketika ada bayinya Muhammad. Hadiah kue entek, tanya. Ketika Muhammad kecil kira-kira berusia 4 tahun, peristiwa besar apa yang terjadi ke atas diri beliau, Pak? 4 tahun, ya kira-kira segitu. Wes iso ngayu-ngayu, wes iso dolanan sama teman-temannya di sekitar rumah Halimah Sa'diyah. Peristiwa keajaiban apa lagi yang terjadi ke atas diri Nabi? Halimah meninggal. Nah? Oh ya, Aminah, burung Mbah, belum sampai, urung tekan. Belum tekan sirahnya Aminah meninggal. Sebelum itu, apa yang terjadi? Teka istrinya Sasolikin. Apa Bu? Peristiwa apa yang terjadi? Ketika Muhammad kecil berlarian, bermain sama teman-temannya di sekitar rumah Halimah Sa'diyah, kemudian ada peristiwa apa? Peristiwa dibelahnya dada Rasulullah, tapi tidak meninggalkan rasa sakit. Siapa yang membelah dada beliau? Jibril turun atas perintah Allah membawa apa, Pak? Berarti bapak-bapak kalau ngeleng-ngeleng sejarah Kanjeng Nabi nih. Jibril turun dengan membawa kayu. Wahyu. Saya dibawa untuk wahyu. Apa, Bu? Parang. Sing digawa baskom. Serius? Jibril turun menyerupai manusia atau tidak? Jibril turun dengan membawa baskom terbuat dari emas, terisi dengan air aqua. Dengan air Zam-Zam, air yang diberkahi sejak zaman Nabi Muhammad, Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya Rasulullah tadi pernah berkata seperti ini, Bu. Aku anak dari 2 orang yang disembelih. Rasulullah pernah ngendikan seperti itu. Maksudnya tadi kisah bapaknya mau disembelih sama Ismail yang mau disembelih. Nah, itu yang runtutan kisahnya. Mau disembelih, astagfirullah. Mau dibelah dadanya dengan oleh malaikat Jibril gitu ya. Ketika itu Muhammad kecil ditelentangkan, dibelah dadanya. Nganggo apa, Bu, kira-kira? Saya kurang memahami, kurang mendalami sejarah Jibril membelahnya pakai apa, saya belum sampai ke sana. Yang jelas Jibril membelah dadanya Muhammad kecil sekise umur TK sepiro ya umur TK. Seperti putrane Sasolikin. Bayangin aja, Kanjeng Nabi sekecil itu lagi dolan playon yang sekitar rumah Halimah Sa'diyah, didatangi Jibril, ditelentangkan, dibelah dada beliau, diambil ya, diambil sebongkah daging yang itu berwarna ireng hitam. Kata Jibril, ini adalah bagian dari setan. Maka daging itu dimasukkan ke dalam baskom yang berisi air, dicuci sampai bersih, sampai warna hitamnya itu benar-benar nggak ada sama sekali. Kemudian dimasukkan lagi ke dalam baskom, ke dalam dadanya Kanjeng Nabi. Teman-temannya kan anak segini, ngulake koncone dibelek dodone, dicikok dagingnya. Mereka yang anak-anak itu pada berlarian, Bu. Ibu, tolong! Itu Muhammad dadanya dibelek orang gak dikenal. Ibu! Anaknya Halimah Sa'diyah mengadu kepada ibunya. Ngandake, Ibu, kalau masa Muhammad dibelek dadanya, kalau masa gak dikenal. Ibu, tolong!
tadi loh Bu. Mengingat keajaiban tadi. Halimah pun mencari Muhammad. Ditemuilah Muhammad dalam keadaan sehat walafiat, senyum, semangat. Dalam sejarah dikatakan seperti itu. Tidak ada sedikit pun bekas sakit di dadanya. Kalau zaman saiki belek kulit anu bekasnya ya Bu ya. Apalagi ini belek dada. Nah, karena hal itu Halimah Sa'diyah merasa ketakutan. Aduh, lah kok Muhammad kok tianu sapa? Kok mengkhawatirkan? Apa tak kembalikan wae ke ibu ya? Halimah takut nanti suatu waktu ada yang horor lagi. Ada yang lebih menakutkan lagi daripada dibelek dadanya tadi. Kemudian dibawalah Muhammad kecil kembali ke Mekah menemui ibu jenenge Aminah. Bu Aminah, ini anakmu kemarin gini. Pinginnya saya mengembalikan ke jenengan, tapi kok saya pinginnya merawat lagi yo. Tapi setelah sampai ke Mekah, Halimah Sa'diyah bilang, aku kok pengen merawat Muhammad lagi ya. Jadi Muhammad qadarullah masih diurusi oleh Halimah Sa'diyah. Nah, itulah Bapak Ibu, jam 8:30. Itu kisah Rasulullah itu nanti masih panjang lagi. Setelah umurnya 4 tahun dibeleh dadanya. Umur 6 tahun peristiwa apa yang terjadi, Mbak? Betul. Kita sama enggak? Kakeknya. Oh, ibunya dulu. Ada yang meralat. Umur 2 bulan dalam kandungan bapak sedo goro-goro perjalanan dari Syam. Umur kira-kira 4-5 tahun dibelek dadanya. Umur 6 tahun ikut ibuke, derek ibuke dicek ziarah sik, Bu. Ketika Muhammad kecil, usia 6 tahun ini berarti usia TK, SD. Kecil ya. Dijak ibuke, "Le, ayo ziarah ke makam bapakmu neng Madinah." Berjalanlah beliau bertiga, Aminah, Muhammad kecil, Ummu Aiman pembantunya. Sampai di Madinah nginep sesasi, mulai belum sampai ke Mekah, Bunda Aminah jatuh sakit, Bu. Di mana sakitnya? Di kota Abwa. Nah, usia 6 tahun Rasulullah kehilangan Bokni, wes yatim piatu lah beliau, nggak punya ayah, nggak punya ibu. Itu pun menjadi sumber caci maki orang-orang kafir di Quraisy. Muhammad ki wes terputus gitu ya, karena dia rada bapak rada ibu, rada anak lenang, karena anak lenang kan meninggal semua. Nanti pada sejarahnya lagi. Kemudian usia 6 tahun ibu Seto, siapa yang mengasuh beliau? Paman. Saya turut ya, saya benahi dulu. Mbah Ning usia 6 tahun, ibu Seto, Rasulullah diasuh oleh bayi asmanipun Mbah Abdul Muthalib. Wes karo Mbah Abdul Muthalib dididik, dibesarkan, dirawat. 2 tahun kemudian, berarti umur 8 tahun, SD kelas 1-2. Mbah Kakung sedo. Terus derek sinten? Derek pamannya. Ikut Abu Thalib. Kanjeng Nabi dari Abu Thalib sampai beliau dewasa, sampai beliau mengajak pamannya masuk Islam, tapi pamannya tidak mau. Itulah, Bu, sampai usia 12 tahun. Nah, ini ada lagi sejarahnya, Pak. Sejarahnya gini, usia 12 tahun berarti apa? SMP nggih? Usia SMP Nabi Muhammad dijak Pak Dene Abu Thalib tadi mau berdagang ke Syam. Berjalanlah mereka membawa barang dagangan, karena orang-orang Quraisy memang pekerjaannya berdagang. Nggawa dagangan ke Mekah didol ning
Syam. Berjalanlah mereka, tapi sampai di sebuah negeri namanya apa ya? Agak lupa saya. Di situ ketemu dengan seorang pendeta. Nah, mulai dari situlah nanti tanda-tanda kenabian, tanda-tanda Rasulullah itu menjadi orang besar diingatkan oleh satu pendeta ini. Dia bukan orang Islam, tapi dia percaya dengan Tuhan. Namanya pendeta terkenal banget Bapak dalam sejarah. Siapa Dok? Gue seneng. Cinta Mbah. Oh, jadi sing itu hadiah sandi yo. Bu guru nih. Oh, Bapak ngerti aku namanya Bu Guru ya. Terus kejawab kabeh. Leres Mbah. Ketika Kanjeng Nabi karo Pak Dene Abu Thalib tadi mau pergi berdagang ke Syam, neng tengah dalan urung tekan Syam lho yo. Lagi neng tengah dalan lho yo. Ketemu Bu Hiro. Karena Bu Hiro tahu dari kitab sucinya dia bahwasanya akan ada pemimpin dari golongan Quraisy gitu ya, dari orang Arab begitu. Nah sama Bu Hiro, Abu Thalib tadi diomongi, ponakanmu iki kok arep dadi wong gede, ponakanmu iki kok akan menjadi orang besar, akan menjadi pemimpin, akan menjadi orang yang dianut semuanya, perkataannya, perbuatannya. Kurang lebih perkataan Bu Hiro seperti itu. Jaga dia baik-baik. Abu Thalib tanya, loh kok kowe ngerti yang ponakku ini kan jadi pemimpin besar? Tanda-tandanya sudah ada dalam kitab suciku, kata Bu Hiro. Akhirnya sama Bu Hiro, wis mulia wae ngono. Mulailah kamu ke Mekah, jangan pergi ke Syam. Nanti kalau kamu melanjutkan perjalanan, khawatir ponakmu ini nanti kenapa-napa. Nah itu Bu, dalam sejarah disampaikan seperti itu. Akhirnya Abu Thalib dan Muhammad pulang lagi ke Mekah. Wis, dari situ nanti akan panjang sekali sejarahnya Rasulullah. Itu ya Bu ya, sampai Rasulullah itu gaweannya angon bek dibayar. Setelah angon bek, terus kerjanya gini. Sinten Mbah, saya tengok Bu Guru sih Mbah. Muhammad umur selama kerjanya gini sapa Bu Guru, tangan saya. Oh iya. Kerjanya ngapain mereka Mbah? Betul. Nah Mbah, gandeng Muhammad kuwi wong ganteng, jujur, itu urung dadi nabi lho Mbah. Isih wong biasa. Oh nggih, kados Pak lemu nika. Tapi Muhammad itu terbebas dari kesalahan karena hatinya sudah disucikan oleh Jibril. Tekanan di mau Mbah. Oh iya. Umur selawe nyambut gawe tenggene Khadijah, yang nanti Khadijah akan menjadi saat itu Khadijah berumur 40. Makanya sing sedo Kanjeng Nabi apa Khadijah sih? Khadijah sih apa pamane sih? Nanti kan ada itu istilah amul ya, itu ya tahun kesedihan gitu karena dua tokoh meninggal dalam waktu berdekatan. Nah, ibu kelingannya mesti mengkui Muhammad bojone Khadijah. Iya, Muhammad dodol gading jujur dipek bojo Khadijah. Wes, terus bar kuwi wes. Bar kuwi mana? Kanjeng Nabi itu sebenarnya punya anak. Anaknya berapa, Dok? Anak-anak Nabi ada? Ada 7 orang. Nah, ya itu ada lagunya. Kanjeng Nabi itu jadinya duwe anak lenang, Pak. Tapi setiap kali berumur tidak sampai umur 7-8 tahun sama Allah diambil. Hingga tinggal satu putra beliau, anak beliau yaitu anaknya Kanjeng Nabi sinten Bude? Citok-tok. Sampai dia di Aisyah. Itulah anak-anak itu sering kebalik. Khadijah ki sopone, Aisyah ki sopone, Fatimah ki sopone. Kadang sering kebalik, Pak. Fatimah sampai Fatimah itu
dijuluki ibu bagi bapaknya. Itu ya, saking ngurusi bapaknya terus. Itu ya. Jadi Kanjeng Nabi itu Bu, monggo kula panjenengan sami senantiasa berbangga hati, senantiasa bersolawat kepada beliau, karena beliau itu sejarah hidupnya itu sangat runtut, terbebas dari kesalahan dan dosa. Jenengan ajeng dahar make ngendikane Kanjeng Nabi apa Bu? Hah? Oh, Mak? Tangan kanan, doa sebelum makan. Jenengan mau masuk masjid pakai ngendikane Nabi, Allahumma ftahli. Saya kesini pun itu karena ngendikane Kanjeng Nabi, al muslimu akhul muslim. Muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Alhamdulillah kula dadi kenal kali jenengan walaupun saya aku lali. Paling eta apane Pak Solikin. Karena wajahnya mirip Mas Jemi. Itu yang udah tak kenal. Itu jadi monggo Bapak Ibu, setiap tahun kita memperingati Maulid Nabi, setiap kali kita membaca tasyahud akhir, apa tahu tasyahud akhir? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka hamidum majid. Itu sholawat yang sahih, itu sholawat yang dianjurkan, yang memang harus kita ucapkan paling enggak sedina sewengi ya kuwi mau. Minimal ping 5 ya. Tapi kalau para ulama ping 10, ping 100 gitu ya. Tapi kalau syair-syair yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau salatullah salamullah itu bentuk kecintaan para ulama, kita iktibar dengan para ulama. Menung itu ya Bu. Semoga suaraku masuk lagi. Begitu ya Bu, Bapak. Saya hanya sebagai penyambung lidah sejarah mawon. Itulah kenapa saya mendedikasikan diri saya, biar didengar suami. Kenapa saya mendedikasikan diri saya menjadi, dan teman-teman yang lain tentunya, menjadi juru kisah, dakwah bil kisah kepada anak-anak terutama, dengan membawa kisah-kisah dari kisah-kisah terbaik umat terdahulu. Karena kerinduan kami kepada Kanjeng Nabi, karena kerinduan kami kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Bu, kita kan nggak yakin ya amal kita itu menjadi penyebab kita masuk surga ya Bu ya. Yang menyebabkan kita masuk surga apa Bu? Ridhone Gusti Allah. Itulah kenapa saya keroyo-royo ngetang ulang ngalor ngidul menjelajah kota Klaten menyampaikan kisah. Yaitu, ya Allah, ibadah saya tidak seberapa. Sholat saya pun bolong-bolong, tidak maksimal gitu ya. Maksudnya tidak sebaik yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Amalan saya yang lain pun tidak bagus-bagus amat. Ya Allah, semoga kisah saya dari lisan saya, semoga ikhtiar saya berkisah dari satu tempat ke tempat yang lain menjadi wasilah bagi saya dan keluarga saya untuk mendapat keridhaan-Mu ya Rabb. Dan jenengan yang mendengarkan kisah pun bertambah pengetahuannya. Ibu pernah mendengar kisahnya Fatimah yang menyedekahkan kalungnya? Sudah pernah? Belum. Kisah kalau kisah Uwais Al-Qarni sudah ya Bu? Wes, kanggo wis wae to Bu. Wong wae ya urung Mbak piye. Itulah Bu. Bismillah. Monggo Bapak Ibu, kita senantiasa ittiba kepada Kanjeng Nabi semampu kita. Ya Bu ya, semampu kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, kita mengikuti apa yang disunahkan oleh beliau. Salah satunya adalah bermajelis ilmu. Gitu, ya Bu ya. Wes to, pokoke teko ngatuk yo ben karo seneng yo ben sepenting aku teko. Golek lenden
tadi. Wes buah isinya apa orang ngegas? Ya siap. Karena saya menginginkan keberkahan dari Allah. Majelis ilmu itu dinaungi oleh malaikat. Setiap doa yang dipanjatkan insya Allah diijabah. Ya Bu, doain ya Bu, saya lunas hutang ya Bu. Doain ya Bu, saya bisa sowan ke Baitullah ya Bu ya. Amin. Anak-anak sehat, suami sehat, rezeki lancar. Saya diberi kemudahan untuk berkisah. Gitu ya Bu ya. Itu saja Ibu, Bapak, kisah yang bisa kita sampaikan hari ini. Semoga menjadi pengingat, semakin mencintai Kanjeng Nabi. Wes kok berharap baik do Gusti, sesuk kula itu ditemokke karo Kanjeng Nabi. Gitu ya. Kita membayangkan nanti di halaman yo yang mlebu surga. Yakin enggak Bu mlebu surga, Bu? Yakin, harus yakin. Ya Bu ya. Orang laki-laki terakhir yang masuk surga we sing amale ning sauprit. Itu aja masuk surga ya. Walaupun kari dewe, besok kan yang masuk surga kari dewe bapak-bapak Bu. Ya. Tapi saya masuk neraka kowe Ibu. Siap-siap Pak. Besok yang masuk surga terakhir ada loh Pak laki-laki ya. Laki-laki satu laki-laki besok itu terakhir kari dewe menuju surga. Bu koro-korone Bu. Tapi ada dalam sejarah, penyebabnya apa itu ada dalam sejarah disampaikan. Gitu, monggo Bapak Ibu sama-sama kita belajar kisah. Ketika jenengan kemarin kok ngurungoke tentang fikih, hadis, ibadah, taharah, sholat dan lain sebagainya. Hari ini mendengarkan kisah. Semoga berkah ya Bu ya. Insyaallah, alhamdulillah. Ibu, demikian saja dari saya. Mohon dimaafkan jika ada kurang berkenan di hati panjenengan sedoyo. Ngantuk-ngantuk rapopo, sing penting jenengan itu berkah Gusti Allah. Ya Bu ya, saya juga mendapat keberkahan dari Allah, insya Allah. Mari Bu, kita tutup. Saya ingin berdoa dalam majelis ini. Semoga nanti Allah ijabah, semoga Allah mencintai saya dan keluarga saya dan panjenengan sedoyo. Kita tutup nanti dengan seuntai doa dan nanti diakhiri dengan doa penutup majelis Ibu ya. Mari kita lafazkan Al-Fatihah dari hati yang paling ikhlas. Kita sampaikan Al-Fatihah, kita mintakan kepada Allah dari kebaikan dalam ayat-ayat Al-Fatihah, kita renungi artinya Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Rabb. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, Engkau yang Maha Tahu, Engkau yang Maha Melihat, Engkau yang Maha Mendengar. Kami malam ini bermuajahah dalam majelis ini, dalam masjid yang Kau berkahi, dalam ketenangan, dalam keadaan kami masing-masing, kami bermunajat kepadamu ya Rabb. Kami mengharap keberkahan darimu. Kami mengulas kembali kehidupan manusia yang Kau pilih, satu-satunya manusia yang Kau istimewakan. Tidak ada lagi manusia yang lain yang Kau istimewakan sebagaimana Nabi Muhammad SAW ya Rabb. Beliau yang Kau junjung, beliau yang Kau cintai, beliau yang Kau jadikan sebagai penerus dari apa yang Kau perintahkan kepada kami sebagai hamba-Mu. Ya Rabb, jadikan kami sebagai umat Muhammad. Akui kami ya Rabb sebagai umat Muhammad. Mudahkan kami untuk senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau ya Rabb. Mudahkan kami, walaupun kami dalam salah langkah pun ingatkan kami ya Rabb untuk kembali ke jalan yang benar. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, jaga pemimpin-pemimpin kami, jaga generasi kami, generasi penerus kami. Jadikan kami masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang Kau berkahi, masyarakat yang tentram hatinya, yang tentram lahir batinnya ya Rabb. Hingga sampai nanti ajal menjemput kami mati, kami berakhir hidup kami dalam husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu Bapak Ibu, jazakumullah khair atas perhatiannya, sudah berkenan mendengarkan saya beraksi. Mohon dimaafkan jika ada yang tidak berkenan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.